Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya kedatangan smartwatch dari Mibro. Buat yang belum tahu, Mibro itu adalah salah satu anak perusahaannya Xiaomi. Banyak banget ya, Xiaomi punya anaknya. Ayahnya siapa ya? Oke, ini namanya Mi Bro. Jadi ada hubungannya dengan Xiaomi, Mi gitu ya. Mi Bro, Mi Bro. Ya, bro-nya Xiaomi berarti. Mi Bro Color. Ada banyak yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Mi Bro Lite itu kayaknya bagus banget, tapi karena gak ada yang jual di Indonesia, jadi saya beli di luar negeri dan pengirimannya lama sekali, belum datang juga. Ini Mi Bro Color, kalau kalian mau nyari di Tokopedia banyak yang udah jual, ataupun di JDID ya, di marketplace Mi Bro Color. Harganya juga cukup murah, yaitu 500 ribuan. Oke, kita lihat packagingnya, saya suka, bagus ya, elegan. Di sini ada U-pin, Mi Bro Color, dan ini penampakan jamnya. Bagian samping di sini ada tulisan Sport Tracking, kemudian Dynamic Heart Rate, Blood Oxygen, dan juga 5 ATM. Jadi udah anti air. Samping sini kosongan juga, dan di bagian belakang ada beberapa keterangan yang lainnya. Di sini Mi Bro Color, kemudian Bluetooth versionnya 5.0 dan kompatibel dengan Android 5 atau iOS 10 ke atas. Ke bawahnya keterangan-keterangan yang tidak terlalu penting menurut saya. Ini dibuat di Shanghai. Oke, kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yap, bagus ya packagingnya. Di sini kita tinggal tarik. Nah, ini gabus. Kemudian langsung kelihatan smartwatch Mi Bro Color-nya. Belakangan kita bahas. Dan di sini ada quick setting atau manual ya, manual book, bukan manual book, manual card, karena ini cuma satu lembar aja. Simple banget, saya suka sih. Untuk aplikasinya dia punya aplikasi sendiri ya, namanya Mi Bro Fit. Kemudian di sini ada kabel chargernya yang ternyata nggak tahu ini magnetik atau bukan, tapi sistemnya sepertinya docking. Kualitas kabelnya bagus ya. Di harga 500 ribuan saya bisa katakan ini cakep. Nanti kita coba ya. Sampingkan dulu. Dan ini kompartemen terakhir, manual book. Jadi itu aja ya yang ada dalam paket penjualan, kosongan, nggak ada apa-apa lagi. Langsung kita coba ke smartwatchnya. Ada yang bisa dikeletek, kita keletek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kenceng banget. Nah, sekarang kita coba dulu chargernya. Ini kabelnya lumayan, lebih dari yang lain lah, lebih bagus dari yang lain. Ya, langsung ketarik. Cakep, saya suka kalau ada magnet mah. Nah, udah ngecharge. Kita lihat sekarang. Ini pas pertama megang bodinya ini cakep serius. Untuk bahan framenya ini menggunakan metal ya, dan metalnya ini berkualitas. Kerasa banget ketika dipegang. Jadi kalau saya bandingkan ya, yang kemarin Oase itu kan sama ya menggunakan metal. Ini tuh jauh di atasnya. Kerasa banget pas megang gini tuh beda. Wah, cakep nih. Salah satu yang paling worth it berarti ini untuk dari segi metal dari segi material ya, karena saya nggak tahu nanti dalamnya seperti apa. Kalau luarnya bagus tapi dalamnya jelek kan nggak enakan juga gitu. Bagian belakangnya masih menggunakan plastik, terutama yang ini kelihatan banget plastiknya, tapi kalau ini brushnya bagus, seolah-olah bukan plastik. Kemudian kualitas strapnya juga ini bagus ya, tebal dan juga lembut. Ini ukurannya 20 mm. Jadi kalau teman-teman pengen gonta-ganti strap, boleh ganti dengan ukuran 20 mm. Ini quick release, gampang banget gonta-gantinya. Kemudian bagian buckle-nya ini menggunakan metal juga, bagus ya kualitas metalnya. Sama dengan yang digunakan di bagian frame ini. Dan di sini ada branding Mi Bro ya, bro-nya Xiaomi. Oke, di sini ada tombol satu ya. Ini untuk menyalakan sepertinya. Kita nyalain dulu. Dan gak mau nyala. Sepertinya harus di charge dulu, kosong baterainya. Oke, proses charging udah selesai dan ini dia tampilan awal dari Mi Bro Color. Bagus, saya suka kualitas warnanya, kemudian kacanya dan juga layarnya ini cakep banget. Untuk harga 500 ribu ini Xiaomi banget sih. Jadi mereka memang udah terbiasa ya ngeluarin harga murah tapi dengan kualitas yang wah. Bahkan mereka punya aplikasinya sendiri gitu ya, Mi Bro Fit.
Kemudian ini OS-nya, dalamnya gitu ya. Dia punya sendiri juga, bukan beli, tapi hasil pengembangan sendiri. Nah, ketika tadi saya awal mulai nyalain itu agak sedikit error ya, karena indikator baterai menyebutkan ada 100% baterainya full, padahal kan nggak mau nyala ya. Padahal ternyata baterainya kosong. Nah, itu tuh error. Jadi setelah connect ke smartphone langsung update firmware. Jadi langsung dapat update firmware dan sekarang indikator baterainya bener ya. Ini tampilan awalnya, saya suka sekali lagi kualitas layarnya, meskipun ini layarnya masih IPS. Untuk ukuran layarnya sendiri, Mi Bro Color ini ukurannya 1,57 inci ya. Kalau kita nyalain kemudian ganti ya watch face-nya di sini dengan yang berwarna, akan kelihatan banget ya bezelnya tuh lumayan tebal, Ini watch face-nya nggak ada yang berwarna, pintar mereka. Jadi kalau dari kejauhan gak bakalan kelihatan kalau bezelnya tuh tebel. Kita coba pakai yang tadi lagi ya. Saya deketin ke kamera, mungkin bakal kelihatan. Nah ini ya, bezel atas bawah samping itu lumayan masih tebal. Oh ya, tadi proses chargingnya lumayan lama ya. Dan di keterangan produk dikatakan untuk ngecasnya wajib menggunakan adaptor yang 5 volt 1 ampere. Kemudian untuk resolusinya ini ada di 240 kali 240 pixel. Nih kualitas layarnya. Ini mungkin tidak terlalu menggambarkan kebagusan layarnya. Kebagusan. Ya layarnya bagus karena suasananya sedang seperti ini, agak sedikit gelap ya. Ini saya pakai lampu biasa. Lihat. Baterainya menurut saya agak sedikit drain ya. Ya, keterangan baterai di sini yang saya dapatkan adalah 270 mAh. Lumayan besar ya 270. Dimensinya sendiri Mi Bro Color ini ada di 43 kali 35 kali 10 mm. Jadi ya lumayan kecil ya, 43 mm. Jadi cocok bagi yang punya pergelangan kecil. Kemudian beratnya ada di 52 gram. Lumayan kerasa ya 52. Karena pas pertama pegang, sekali lagi saya katakan ini tuh metalnya bagus ya, berkualitas. Untuk bagian framenya ini metal cakep. Kacanya juga bisa dilihat di sini. Sekali lagi saya kasih lihat ya. Nih kacanya tuh cakep banget sih, beda kualitasnya. Oke, langsung kita jelajahi aja ya gimana tampilan atau sistem yang ditanam di Mi Bro Color ini, karena mereka punya sendiri ya. Kita tarik dari atas akan masuk ke quick setting ya, seperti biasa. Di sini ada ini DND ya, do not disturb. Kemudian brightness, di sini belum ada auto brightness. Jadi kita harus menyetel manual kalau kita lagi di luar gitu, kemudian masuk ke ruangan lagi. Kemudian yang selanjutnya di sini ada icon gembok ya, ini untuk mengunci layar. Jadi biar gak kesentuh dengan tidak sengaja, kita aktifkan. Ini tidak akan terjadi apa-apa ya kalau kita geser-geser kayak gini. Dan untuk membuka gemboknya kita tekan ya tombol yang ini selama 3 detik. Ya, langsung terbuka. Ini fitur yang lumayan bagus. Kemudian di sini ada power, setting dan juga find phone. Kita lihat ke bagian settingnya. Di sini ada brightness, kemudian off time. Nah, di sini bermanfaat ini setting yang kayak gini ya, bisa sampai 30 detik, cakep nih. Dan paling sebentar ada di angka 3 detik. Kita set ke 10 detik, ke 30 detik aja ya paling lama karena sedang preview. Kemudian raise to wake bisa diaktifkan dan aktifkan dari sini, saya juga suka. Tapi ini teh kurang sukanya fontnya ya, masih terlihat jadul. Do not disturb. Ini bisa secara all day ataupun secara periode ya, di jadwal. Kemudian vibration motornya di sini ada beberapa tahapan ya. Kita bisa nonaktifkan atau kita aktifkan dengan beberapa tingkat getaran. Ini lengkap sih. Kemudian di sini ada language, bahasa. Dan kalau kalian gak nyangka ternyata di sini tuh ada bahasa Indonesia. Saya suka sih kalau orang luar tuh lumayan menghormati bahasa kita gitu ya. Jadi di sini ada bahasa Indonesia. Kemudian connect to mobile phone ya untuk scan app-nya, scan QR code biar kalau nggak ketemu gitu Bluetooth-nya. Kemudian about
firmware dan segala macamnya, factory reset, restart, dan juga shutdown. Lumayan lengkap ya apa yang ada di dalam pengaturan di Mi Bro Color ini. Lihat sekarang udah 96% ya, jadi sedikit drain sekali lagi saya katakan. Dan ini di bawahnya ada tanda Bluetooth connected ya, kalau berwarna biru. Kalau dia agak nyala berarti tidak terkoneksi ke smartphone. Kemudian kalau kita geser dari bagian kiri, di sini agak sedikit beda ya. Nah, ini tuh recent. Kalau di kalau di smartphone mah ya recent apps ya. Aplikasi yang baru aja kita buka. Nah, barusan kan saya buka ini ya, setting. Ini setting kelihatan di situ. Ini lumayan berbeda ya dari smartwatch yang udah banyak tersebar. Kemudian kalau kita swipe dari kanan, di sini akan masuk biasa ke widget, dan di sini ada heart rate. Kemudian activity ya, rangkuman aktivitas kita, dan kalau kita swipe ke bawah di sini masih banyak keterangan-keterangan lainnya. Kemudian selanjutnya ada weather, dan ini harus diaktifkan ya di aplikasi. Kemudian add komponen, kita juga bisa menambahkan komponen lainnya di bagian widget, dan ini dia pilihannya. Di sini ada breathing exercise, kemudian SPO2, kemudian di sini ada MET. MET itu apa ya? Saya kurang tahu MET itu apa. Yang tahu silakan kasih tahu saya di kolom komentar. Kemudian kalau kita swipe dari bawah akan masuk ke notification, dan di sini kosong ya, no information. Berarti untuk masuk ke menu hanya ada satu cara, yaitu dengan menekan tombol yang di samping ini. Lihat kualitas warna ya, atau warna yang dihasilkan di Mi Bro Color ini, saya suka. Ini cerah banget, dan karena ini anak perusahaan Xiaomi, ini khas Xiaomi banget ya menu-menu jamnya. Hampir mirip dengan yang ditampilkan oleh Mi Watch ya, dan juga Mi Watch Lite. Cuman di sini yang perlu dikritisi adalah tidak adanya nama dari aplikasi atau menu-menu yang disediakan. Bagi orang awam yang belum tahu, di sini gak bakalan paham ini tuh apa ya. Seperti misalnya ini ya. Ini tuh apa? Saya gak tahu juga. Kita coba satu-satu ya. Di sini ada heart rate monitoring. Kemudian di sini exercise, biasanya kalau lambangnya seperti itu. Ya, sport bukan exercise di sini sebutannya. Dan di sini ada 1 2 3, outdoor cycling 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi ada 15 jenis olahraga, dan kalau kita lihat di sini ya, di bagian sampingnya ada menu tambahan. Berarti cakep nih. Kita bisa mengatur target ya kan. Di sini ada time, berapa lama kita target olahraganya, atau berapa kalori yang akan terbakar atau yang pengen kita bakar. Itu targetnya ya. Kemudian di sini ada SPO2 ya, SPO2 ya benar, karena ada lambang darah dan juga O2. Kemudian di sini stopwatch, bukan stopwatch, timer. Kemudian selanjutnya di sini ada ya breathing exercise. Kita lihat seperti apa tampilan dari breathing exercise-nya. Oh, di sini getar, kuat sekali getarannya. Kemudian di sini ada weather, bukan weather, sleep tracker ya. Kemudian di sini ada weather. Sayang sekali ini teh, saya coba dulu ya. Udah saya set barusan di aplikasi, dan ini tampilan weathernya. Dan kalau saya swipe ke bawah tidak ada keterangan lain ya. Jadi cuman 1 2 3 hari ke depan. Kemudian di sini ada ya rangkuman aktivitas yang udah kita lihat tadi di bagian widget ya. Dan ini adalah MET, this week in total. MET itu apa ya? Coba saya cari tahu dulu. Kalau saya cari tahu di Google, MET itu tingkat pengeluaran energi saat diam. MET. Gak tahu juga sih. Kasih tahu saya di kolom komentar bagi yang mau tahu. Itu dari Google barusan. Kemudian selanjutnya di sini ada recent pressure. Gak tahu ya ini aplikasi untuk apa. Kemudian ada musik controller, dan di sini tidak ada pengaturan volume ya. Kemudian di sini ada stopwatch. Dan ada kalkulator. Wah, ada kalkulator juga ya. Jarang-jarang smartwatch yang murah ngasih kalkulator, tapi di sini ada. Oke, sekarang kita coba aja ya di pergelangan tangan saya dan tes SPO2, kemudian heart rate monitoringnya. Yap, strapnya nyaman. Di harga 500.000 ini paling berbeda menurut saya. Kemudian kecil beneran ya, karena ini cuma 43 mm, bisa dilihat di pergelangan tangan saya. Wrist weight-nya cakep juga. Cepat.
Di sini 83, di sini 82. Jadi bisa dikatakan ini cakep ya. Di sini udah keluar 97, turun lagi ke 96. Ya, udah bergetar dan hasilnya tetap ya 99%. Jauh. Di sini 99%, di sini 95%. Dan ini dia tampilan aplikasi Mibrofit ya. Ini home-nya seperti ini. Di sini ada rangkuman SpO2, heart rate, sleep, weight, kemudian sport, record, fatigue, dan juga effective activity. Di bagian kedua di sini ada equipment ya. Ini pengaturan-pengaturan yang disediakan untuk mengatur smartwatch-nya Mibro Color. Di sini baterai ya, keterangannya 92% sama. Kemudian di sini ada dial market. Kita buka all. Dan untuk dialnya atau watch face-nya banyak ya. Untuk proses installnya juga cepat. Saya kasih lihat satu ya. Ini nih. Download, langsung ya terdownload, kemudian installation. Installing. Biasanya kan smartwatch yang harga 500 ribuan tuh kalau bukan aplikasi sendiri itu lama untuk instalasinya. Di sini cepat. Di sini nggak saya percepat ya. Cakep. Hitamnya lihat. Tapi sayang sekali di sini saya belum menemukan watch face yang bisa di custom ya. Jadi kalau kita pengen, ada di sini custom watch face. Baru ngomong, baru ketemu. Ya ini untuk backgroundnya, kemudian stylenya, jamnya ya mau seperti apa, warnanya dan yang lain-lain. Kemudian ini posisinya, posisi jamnya mau di tengah, atas, tengah, beneran di center. Kemudian ini tengah bawah. Kemudian di sini ada notification untuk mengatur notifikasi yang akan diterima oleh smartwatch. Ini aplikasi-aplikasinya. Kemudian ada weather push ya, udah saya hapus tadi weathernya. Di sini ada hot reminder. Nah, hot reminder di sini seperti kita misalnya terlalu lama duduk atau diam, ada peringatannya. Kemudian drink water reminder, beberapa menit sekali, itu 1 jam sekali diingatkan supaya minum air. Alarm clock, kemudian find a watch, take a photo, kemudian other setting. Selanjutnya di sini ada background protection, kemudian firmware upgrade, reset, dan juga delete current device. Dan yang terakhir, bagian kompartemen terakhir ada profil ya. Oke, itu dia Mibro Color, lumayan menyenangkan. Sebelum saya tutup, seperti biasa saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang selalu nonton sampai selesai. Dan kalau masih ada pertanyaan seputar Mibro Color ini, silahkan tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, atau boleh juga DM saya di Instagram di @fauzizal19. Dan bisa saya katakan terakhir kali, jam tangan ini cakep banget di harga 500 ribu. Build quality-nya mantap, kemudian aplikasinya, OS-nya dia punya sendiri, jadi insya Allah kayaknya bakalan optimal karena bikinan sendiri. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.